Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan senaik yang kami banggakan. Dia benar dalam bukunya yang begitu fenomenal menyebutkan bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, mesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita dari sesuka hati. Perubahan di pulau manusia banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi digunakan dalam praktek ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktek ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi mengantar kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas dari dunia lokal hingga dunia maya. Dari musola dari yang meringankan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab pening dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital belum sesuai dengan harapan bagi banyak dai-dai yang dianggap teknologi, sehingga media banyak diisi oleh dai-dai yang merusak pikiran seperti daya pornografi dan pornografi. Atau mereka kontroversi ancaman hoax dan propagasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarat Al-Quran yang berjudul Reformasi Dakwah di Era Digital. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang akan dibacakan oleh murid kami berikut. Seluruh manusia kepada
mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Hadirin hadirat, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dalam insya Allah dalam bentuk amar, yaitu semua ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita melakukan semua gerakan dakwah melalui pendekatan Imam Al-Syadi dalam kitabnya Tafsir Kalamir Rahman fi Tafsir Kalamir Mana juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah setiap orang harus didakwai sesuai dengan keadaan, pemahaman serta ketaatan. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan cepat menemukan jenis obat dan dosisnya. Dengan demikian, ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Hikmah fi Dakwati ila Allah Ta'ala halaman 188 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah dengan demikian dakwah hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital. Konten dakwah adalah yang didasari dengan ilmu sebagai landasan. Memang dengan demikian pula dakwah para wali songo, prinsip dakwah yang digunakan adalah menantang petani lurung tanpa melahirkan terobosan dakwah melalui pengenalan wayang sehingga yang menonton senang-senang tertawa yang tidak benar bisa sambil makan pulangnya benar tidak menimbulkan perpecahan. Dengan demikian, dakwah hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, mudah, namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih meninggalkan tilawah. Begitu juga bapak-bapak yang masih menonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah agama. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT tidak mengerti konsep sambil Rabbi, dan sebaliknya banyak orang yang mengerti konsep sambil Rabbi tidak mengerti IT. Badan Pendidikan Pengembangan Dakwah Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital adalah dakwah harus menjadi tren dan pilihan utama. Konten dakwah juga harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar, tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi bukan memprogresif, yang memancing emosi bukan yang mengatur bukan membantu. Inilah mengapa ini sangat tepat untuk dijadikan etis modernis dalam melakukan transformasi dakwah di era digital. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun faktanya di lapangan menunjukkan bahwa dakwah belum sesuai dengan harapan. Ilustrasi prinsip dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nilai rumah sebagai ibadah dalam firman Allah dalam
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selagi kamu menyuruh berbuat yang makruh, mencegah dari yang munkar dan beriman kepadanya. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah, Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Al-Baghawi menyebutkan bahawa dengan dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinina khairin kad adina ilaihi. Ayat ini menjadi poster bagi kita untuk siap kafir menjadi agent absen yang menyuarakan kebaikan, mengisi ruang-ruang kosong dengan kebenaran. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dengan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, dari uraian yang tadi dapat disimpulkan bahawa reformasi di era kita dilakukan pada dua bagian. Pertama, reformasi di era tradisional ke era digital. Kedua, reformasi dari konten yang menonton menjadi tertonton, dari generasi yang penuh benci menjadi generasi yang menginspirasi, dari sifat yang menegangkan menjadi sifat yang menyenangkan. Untuk menutup siaran ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syair yang berikut. dalam suci menyentuh kalbu berdua, maha besar